Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang cost benefit analysis dan information economics. Baik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang bernama Khairul Umam dengan NIM 42321011 dan M. Nur Iskandar dengan NIM 42321013. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian cost. Menurut Singenjas tahun 2008, biaya adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan, instalasi, dan pemeliharaan sebuah teknologi informasi. Dan menurut Carter tahun 2009, biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Next. Jenis biaya. Menurut Singenjas tahun 2008, biaya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu biaya tangible dan biaya intangible. Yang pertama, biaya tangible adalah biaya nyata yang berhubungan langsung dengan sistem. Contohnya adalah hardware, software, telekomunikasi, peralatan, dan personal. Yang kedua, biaya intangible adalah biaya yang tidak dapat diprediksi nilai dan kapan akan dikeluarkannya dan tidak berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Contohnya adalah biaya akibat manajemen, perubahan, restrukturisasi organisasi, kenaikan mata uang, penggantian sistem, dan kerusakan akibat bencana. Oke. Selanjutnya, pengertian benefit atau manfaat. Menurut Singenjas tahun 2008, manfaat adalah sebuah dampak positif dari penerapan investasi teknologi informasi. Manfaat secara umum dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu penghematan biaya, pengurangan kesalahan, meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan fleksibel, dan meningkatkan perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, jenis manfaat. Menurut Yanti tahun 2008, manfaat terdiri dari manfaat tangible dan manfaat intangible. Manfaat berwujud atau tangible benefit adalah keuntungan yang dapat diperhitungkan oleh perusahaan secara fisik dan memiliki data yang real secara dokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah. Contoh, penurunan biaya operasional, mengurangi tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat pertumbuhan biaya, meningkatkan produktivitas, dan penurunan biaya operasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Jenis manfaat: mengurangi tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat pertumbuhan biaya, peningkatan produktivitas, dan penurunan biaya operasional. Langkah-langkah cost benefit analysis. 1. Mengidentifikasi masalah, define problem. Mengidentifikasi masalah mencakup pada spesifikasi tujuan untuk investasi, mengidentifikasi dan menghitung dari biaya dan manfaat. Yang ketiga, membandingkan alternatif, compare alternatif. Dan yang keempat, melakukan sensitivitas, perform sensitivity. Era teknologi informasi semakin berkembang dan mendominasi kehidupan sehari-hari. Hal tersebut semakin mendorong manusia untuk terus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kehidupan. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan. 1. Cost benefit analysis (CBA) adalah salah satu metode standar dalam pembuatan keputusan melalui perbandingan antara rencana biaya dengan manfaat di dalam proses bisnis. Untuk melakukan CBA, maka harus terlebih dahulu menentukan biaya dan manfaat yang layak untuk diperhitungkan. 2. Information
Economic atau IE adalah salah satu metode perhitungan investasi TI yang menggabungkan kedua pendekatan baik finansial maupun non-finansial untuk menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi TI. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan hubungan antara biaya dan manfaat, diantaranya simple return on investment ROI, discounted rate of return, present value PV, profitability index PI, payback period. Metode analisis pembuatan dan pengimplementasian suatu proyek teknologi informasi pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan ada dikembangkan dan diimplementasikan SI akademik, tentu saja akan menimbulkan biaya-biaya baik biaya pengembangan development cost maupun biaya berjalan ongoing expenses yang akan dibebankan pada organisasi. Perhitungan biaya pengembangan development cost dilakukan dengan menggunakan lembar kerja biaya pengembangan development cost sheet, sedangkan untuk perhitungan biaya berjalan ongoing expenses menggunakan lembar kerja dengan dampak ekonomis impact worksheet. Setiap membangun sebuah sistem, baik itu sistem sederhana maupun sistem yang kompleks, pasti dibutuhkan sejumlah dana untuk membangun proyek tersebut yang disebut biaya investasi. Biaya investasi ini antara lain biaya perangkat keras dan perangkat lunak. Kesimpulan dan saran: dengan menggunakan metode cost and benefit analysis diperoleh ROI sebesar 160,71% dan dari total estimasi arus kas bersih selama 5 tahun sebesar Rp minus 4.760.469. Hal ini memperlihatkan tidak ada keuntungan finansial langsung sehingga proyek kelihatan merugi, apalagi ROI bernilai negatif. Metode di luar CPA perlu diimplementasikan sehingga sebuah investasi teknologi informasi tidak cukup dinilai secara matematis saja, ada nilai-nilai yang tidak dapat dikuantifikasikan. Sekian video ini kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.